Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Teman-teman, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Teman-teman, minggu ini adalah minggu ke-6 untuk perkuliahan Hukum Humaniter Internasional. Dan minggu yang lalu saya sudah menyampaikan materi yang berkaitan dengan jenis konflik bersenjata. Lalu saya akan melanjutkan materi mengenai perlindungan konflik bersenjata. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita mereview ulang materi minggu yang lalu mengenai jenis konflik bersenjata. Jenis konflik bersenjata ada dua, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata yang non-internasional. Apa yang dimaksud dengan konflik bersenjata internasional? Menurut Konvensi Jenewa 1949, dalam komentarnya dan dalam pasal 2, diterangkan bahwa konflik bersenjata internasional adalah konflik antar negara yang timbul antara dua negara atau lebih dengan menggunakan kekuatan bersenjata armed force. Tidak melihat seberapa lamanya konflik berlangsung ataupun seberapa banyaknya jatuhnya korban. Selama itu menggunakan kekuatan bersenjata dan itu timbul penggunaan kekuatan bersenjata antara dua negara atau lebih, maka ini adalah yang kita sebut dengan konflik bersenjata internasional. Meskipun di antara para pihak ada yang menolak keberadaan perang itu sendiri. Ini tentunya ada sedikit perbedaan ketika kita berbicara tentang status theory of war yang disampaikan oleh Starke. Bahwa Starke mengatakan penting adanya pernyataan perang, declare of war, yang ini menunjukkan status perang itu sendiri. Syarat utamanya adalah harus dengan pernyataan perang, declare of war. Dan ini kita sebut dengan animus belligerendi. Apa yang dimaksud dengan animus belligerendi? Niat untuk mengakhiri masa damai. Oke, tadi Konvensi Jenewa 1949. Lalu, pengaturan lain mengenai konflik bersenjata internasional bisa kita temukan juga di dalam protokol tambahan 1977. Yang ini merupakan aturan tambahan dari konvensi induknya, yaitu Konvensi Jenewa 1949. Di dalam protokol tambahan 1977 yang dikatakan sebagai konflik bersenjata internasional, tidak hanya konflik antara dua negara atau lebih, masuk juga War of National Liberation atau perang melawan kemerdekaan sebagai bagian dari konflik bersenjata internasional. Apa saja yang termasuk dalam War of National Liberation? Colonial domination, alien occupation, dan racist regime. Kita singkat dengan CAR konflik. Tentunya ini juga harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam protokol tambahan 1977. Kemudian, lanjut konflik bersenjata yang non-internasional. Konflik bersenjata non-internasional bisa kita lihat di dalam pasal 3 Common Articles dari Konvensi Jenewa 1949 dan juga dalam protokol tambahan 2 1977 yang mengatur mengenai konflik bersenjata non-internasional. Dilihat kembali syarat-syaratnya teman-teman. Di dalam pasal 3, meskipun ini adalah konflik bersenjata yang bersifat non-internasional, tetapi kemudian
tidak mengabaikan begitu saja hak bagi negara pihak. Serta pasal 3 ini juga ada kaitannya dengan pasal-pasal yang lain yang ada di dalam Konvensi Jenewa 1949 seperti pasal 49 sampai pasal 52. Dengan kata lain, dalam kondisi konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata yang internasional, ada pasal-pasal yang itu juga diberlakukan dalam kedua konflik bersenjata. Dan sudah saya terangkan juga dari minggu yang lalu, ada sistematika konflik bersenjata yang disampaikan oleh beberapa ahli. Dari yang saya sampaikan, saya akan mengambil apa yang disampaikan oleh Profesor Haryo Mataram. Menurut Profesor Haryo Mataram, sistematika konflik bersenjata internasional itu bisa kita buat bagan menjadi konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Untuk konflik bersenjata internasional, kita bisa breakdown lagi menjadi konflik bersenjata internasional yang murni dan konflik bersenjata internasional semu. Apa yang dimaksud dengan konflik bersenjata internasional murni? Ya, yang seperti diatur di dalam Konvensi Jenewa 1949, yaitu konflik yang terjadi antara dua negara atau lebih. Sementara untuk konflik bersenjata yang non-internasional adalah konflik bersenjata yang diatur di dalam Protokol Tambahan 1 1977, Wars of National Liberation, dan ada 3 diuraikan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, konflik bersenjata yang non-internasional, ada 2 juga seperti yang diatur di dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 2 1977. Kemudian teman-teman, ada konflik bersenjata yang itu menjadi mix antara konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Kita kenal dengan istilah internationalized internal armed conflict atau internasionalisasi konflik internal. Kapan itu terjadi? Manakala konflik itu berawal dari konflik internal yang terjadi di dalam salah satu negara, kemudian karena adanya intervensi dari pihak asing, baik itu yang mendukung katakanlah pemberontak atau mendukung pemerintahan yang berkuasa saat itu, sehingga di sana konfliknya menjadi lebih rumit dan tentunya menggunakan kekuatan bersenjata, maka ini tidak lagi murni menjadi konflik bersenjata internal, tetapi juga ada konflik bersenjata yang internasional. Istilahnya adalah internationalized internal armed conflict, internasionalisasi konflik bersenjata internal. Tentunya dalam konflik seperti ini, konflik internasionalisasi konflik bersenjata internal, para pihak pun rezimnya dalam penerapannya tentunya berbeda-beda. Sudah saya terangkan, saya contohkan seperti konflik yang terjadi di Vietnam, di mana Vietnam Selatan berhadapan dengan kaum pemberontak Viet Cong, kemudian Vietnam Selatan didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya, sementara Viet Cong didukung oleh Vietnam Utara. Nah, masing-masing pihak menolak untuk mengatakan ini adalah konflik internal. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan bahwa ini adalah awalnya konflik ini berlangsung karena adanya konflik internal atau civil war. Baru di kemudian hari ada masuknya pihak-pihak dalam konflik tersebut. Oke. Selain dari itu, tadi sudah saya terangkan konflik bersenjata. Kemudian ada konflik, tetapi dia tidak dapat diatur di dalam Konvensi Jenewa 1949 maupun protokol tambahannya.
ada situasi konflik yang mungkin saja salah satu pihak menggunakan kekuatan bersenjatanya, tetapi hukum humaniter internasional tidak sampai menjangkau dalam konflik tersebut. Kita kenal dengan istilah internal disturbances and tension, kerusuhan atau ketegangan yang terjadi di salah satu negara pihak. Kalau tidak dapat diberlakukan hukum humaniter internasional dalam konflik tersebut, maka manakah hukum yang digunakan? Sudah saya terangkan juga bahwa hukum yang digunakan adalah hukum masing-masing negara pihak, hukum nasional negara pihak. Dan ini bukan dikategorikan sebagai konflik bersenjata internal, apalagi bukan termasuk konflik bersenjata internasional. Oke, teman-teman. Saya anggap teman-teman sudah memahami materi saya dari minggu yang lalu. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perlindungan korban perang. Seperti yang sudah saya sampaikan dari materi yang lalu, pertanyaan dasarnya adalah siapa yang dimaksud dengan korban konflik bersenjata? Dalam Konvensi Jenewa 1949, ada 4 konvensi dan semuanya memberikan perlindungan bagi korban konflik bersenjata. Siapa teman-teman? Korban konflik bersenjata, yaitu kombatan dan penduduk sipil. Kombatan dan penduduk sipil. Jadi, materi hari ini kita akan fokus pada perlindungan korban konflik bersenjata. Oke. Orang-orang yang dilindungi dalam hukum humaniter internasional. Orang yang turut serta dalam perang yang telah menjadi korban perang, baik karena luka dan sakit maupun tertawan dengan orang-orang sipil. Intinya, kombatan yang ikut berperang atau ikut secara aktif dalam pertempuran, mereka yang dalam hal ini tentara yang terluka atau sakit, termasuk juga tawanan perang. Tawanan perang mereka yang ditahan oleh pihak musuh, jatuh ke tangan musuh. Kemudian di sini teman-teman melihat ada kombatan dan non-kombatan. Non-kombatan orang-orang yang itu menyertai angkatan bersenjata. Baik kombatan maupun non-kombatan di dalam pasal 3 hak regulations dikatakan bahwa kombatan dan non-kombatan yang tertangkap pihak musuh harus diperlakukan sebagai tawanan perang. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan unlawful kombatan? Bagaimana kemudian hukum humaniter internasional mengaturnya? Hukum humaniter internasional tidak mengatur lebih rinci mengenai unlawful kombatan. Sebab kenapa? Karena dalam hal ini unlawful kombatan bukanlah penduduk sipil yang perlu dilindungi maupun bukanlah kombatan yang dia sah dapat ikut serta dalam konflik bersenjata. Pertanyaannya, lalu hukum mana yang berlaku? Unlawful kombatan tentunya ini sebetulnya adalah penduduk sipil, bukan teman-teman? Mereka penduduk sipil yang tidak sah menjadi kombatan. Hukum humaniter internasional tidak memberikan perlindungan apapun. Kalau dia tertangkap pihak musuh, tidak dapat diperlakukan sebagai tawanan perang. Di sisi yang lain, mereka seharusnya memposisikan diri sebagai penduduk sipil yang harus dilindungi. Oleh karenanya, khusus untuk unlawful kombatan, tidak berlaku hukum humaniter internasional. Yang berlaku adalah hukum nasional masing-masing negara. Selanjutnya, orang yang dilindungi dalam hukum humaniter internasional adalah penduduk sipil. Oke. Dengan kata lain, kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang dilindungi dalam hukum humaniter internasional adalah kombatan. Kalau itu mereka menyertakan non-kombatan,
juga bisa mendapatkan perlindungan menurut hukum humaniter internasional. Dan yang kedua adalah penduduk sipil. Unlawful combatant tidak mendapatkan hak seperti yang diatur di dalam Konvensi Jenewa 1949. Kombatan. Siapa yang boleh dijadikan objek peperangan atau tidak, turut serta secara aktif dalam pertempuran. Yuk kita ingat kembali, apa syarat-syarat kombatan dalam hak regulations dari konvensi keempat, Konvensi Den Haag 1907 dinyatakan bahwa syarat-syarat kombatan adalah seseorang yang dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab atas bawahannya, kemudian menggunakan lambang yang dapat diketahui dari jarak tertentu, emblem, uniform, kemudian membawa senjata secara terbuka, dan tunduk pada hukum dan kebiasaan perang. Nah, sudah saya simpulkan juga bahwa yang termasuk kombatan adalah armis, tentara, milisi, korps sukarelawan, dan leviomans. Oke. Kemudian, di dalam protokol tambahan 1 1977, Pasal 43, mereka yang dapat digolongkan sebagai kombatan adalah mereka yang termasuk dalam pengertian armed force suatu negara, dan mereka yang termasuk ke dalam pengertian angkatan bersenjata itu adalah mereka yang memiliki hak untuk berperang serta secara langsung dalam permusuhan. Lebih lanjut, di dalam pasal 44 diterangkan bahwa setiap kombatan yang jatuh ke dalam kekuasaan pihak lawan akan berhak berstatus sebagai tawanan perang. Lalu kombatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum humaniter tidak akan kehilangan haknya sebagai tawanan perang. Lalu kombatannya diharuskan untuk membedakan antara penduduk sipil dan kombatan ketika dalam pertikaian bersenjata. Dan yang terakhir, kombatan yang jatuh ke tangan musuh yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat 3 akan kehilangan haknya sebagai tawanan perang. Ini diterangkan di dalam pasal 44 Protokol Tambahan 1 1977. Oke. Apa saja bentuk perlindungan kepada kombatan? Mereka yang terluka, mereka yang sakit dalam konflik bersenjata, apa saja yang harus mereka dapatkan selama konflik bersenjata tersebut? Yang pertama adalah, ini secara umum. Biasanya saya akan menanyakan ketika ujian, ada yang secara umum dan secara khusus. Apa bentuk perlindungan bagi kombatan saat dalam konflik bersenjata secara umum dan secara khusus? Oke, secara umum mencari, mengumpulkan yang luka, sakit, ataupun yang gugur dalam peperangan. Kemudian pencatatan dan pengiriman mereka yang terluka, sakit, dan mati. Kombatan yang luka, sakit, dan hors de combat. Hors de combat itu adalah kombatan yang tidak dapat meneruskan peperangan. Itu istilah yang digunakan. Kombatan yang luka, sakit, dan hors de combat tidak boleh diserang. Kemudian larangan melakukan diskriminasi dalam perawatan dan pengobatan korban yang luka dan sakit. Korban yang jatuh ke tangan musuh harus diperlakukan sebagai tawanan perang. Ini bentuk secara umum. Kemudian, jadi di dalam konvensi kita ingat kembali, Konvensi Jenewa 1949 menghasilkan 4 konvensi. Konvensi yang pertama adalah perlindungan bagi tentara yang menjadi perlindungan bagi tentara saat konflik bersenjata di darat. Kemudian yang kedua adalah perlindungan bagi tentara yang terluka atau sakit saat
terjadi perang di laut. Kemudian yang ketiga mengatur mengenai tawanan perang, dan yang keempat adalah perlindungan bagi penduduk sipil. Oke, berarti tadi yang sudah saya sampaikan itu adalah hasil secara umum Konvensi Jenewa 1949, Konvensi 1 dan Konvensi 2. Sekarang kita ada di posisi konvensi ketiga dari Konvensi Jenewa 1949, yaitu perlindungan bagi tawanan perang. Sekali lagi, ada istilah yang disebut dengan horse de combat. Apa yang dimaksud dengan horse de combat? Horse de combat adalah kombatan yang tidak dapat melanjutkan pertempuran lagi. Mungkin saja karena sakit atau misalnya terluka. Kemudian, siapa saja yang berhak mendapatkan status sebagai tawanan perang? Anggota angkatan perang, anggota milisi, kemudian angkatan perang reguler, kemudian non-kombatan. Kombatan itu ada tentara, milisi, korps sukarelawan, leviomas, seperti itu teman-teman. Nah, Konvensi Jenewa 1949 memberikan perlindungan bagi tawanan perang, baik itu perlindungan secara umum maupun perlindungan secara khusus. Yuk kita berbicara perlindungan secara umum dulu. Perlindungan secara umum menjamin penghormatan, harus diperlakukan secara manusiawi. Yang kedua, menjamin perlindungan, dilindungi dari bahaya dan ketidakadilan. Dan yang ketiga, memberikan perawatan kesehatan, tidak boleh diabaikan walaupun dari pihak musuh. Ini adalah perlindungan umum, menjamin penghormatan, menjamin perlindungan, dan mendapatkan perawatan kesehatan. Kemudian, secara khusus, tawanan perang juga harus mendapatkan hak-haknya yang dimulai dari di awalnya permulaan penawanan. Dilakukan pemeriksaan, mengecek nama, pangkat, tanggal lahir, lalu dipindahkan ke tempat yang aman. Lalu ketika mereka dalam proses penahanan dijadikan sebagai tawanan perang, maka tempat yang menjadi lokasi penahanan tersebut harus sehat, higienis, jauh dari pertempuran, mendapatkan makanan yang cukup, kualitas dan kuantitasnya, dan disesuaikan dengan kondisi mereka. Kemudian jika mereka dipekerjakan, maka mereka berhak untuk mendapatkan upah. Jadi teman-teman, sebetulnya di dalam Konvensi Jenewa 1949 sudah memberikan aturan bagi para pihak. Dalam hal ini adalah kombatan. Kalau kombatan kemudian jatuh ke tangan musuh, maka sebetulnya mereka mendapatkan hak yang sangat manusiawi. Ini sudah diatur di dalam Konvensi Jenewa 1949. Tapi tentunya ini kita akan berbicara dengan realita. Kenyataannya memang sangat tidak sama dengan apa yang diatur di dalam Konvensi Jenewa 1949. Itu pun sudah saya sadari juga teman-teman. Jadi seharusnya kalau seandainya ada tentara yang dia tertangkap pihak musuh, tentunya dia tidak perlu khawatir bahwa jiwanya akan terancam. Karena di dalam Konvensi Jenewa 1949 sudah diterangkan kalau mereka tertangkap sebagai di tangan musuh sebagai tawanan perang, maka mereka mendapatkan hak-hak tersebut. Dan nanti jika setelah berakhirnya penahanan, maka mereka dapat dipulangkan langsung. Pembebasan pemulangan setelah permusuhan berakhir. Jadi sangat manusiawi sekali apa yang diatur di dalam Konvensi Jenewa 1949. Kemudian kita akan lanjut ke perlindungan penduduk sipil. Perlindungan penduduk sipil sama kuatnya juga dengan perlindungan terhadap kombatan dan mereka yang telah berhenti berperang atau hors de combat.
Artinya terhadap penduduk sipil tidak boleh dijadikan sebagai objek serangan. Penduduk sipil itu adalah orang-orang yang harus dilindungi, yang harus dijauhkan dari medan pertempuran, dan mereka tidak berhak untuk ikut secara aktif dalam pertempuran. Kalau sampai mereka melakukan hal tersebut, statusnya adalah unlawful combatant. Dan untuk unlawful combatant, hukum humaniter internasional tidak memberikan hak dan perlindungan. Oke. Perlindungan penduduk sipil diatur di dalam Konvensi Jenewa 1949, konvensi keempatnya. Kemudian ada perlindungan umum dan perlindungan khusus. Perlindungan umum diberikan kepada penduduk sipil, tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Kemudian dalam segala keadaan penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan, praktek ajaran agama, dan terhadap mereka tidak boleh dilakukan tindakan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan. Kemudian dilakukan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan jasmani, melakukan intimidasi, terorisme, perampokan, melakukan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan jasmani dan permusuhan terhadap orang yang dilindungi. Kemudian, selain perlindungan umum, jadi perlindungan umum ini berlaku pada semua penduduk sipil. Lalu, Konvensi Jenewa 1949 juga memberikan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini diberikan kepada penduduk sipil yang memang mereka sedang menjalankan tugas dan wewenang yang diemban oleh mereka. Jadi mereka sedang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial, membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Jadi misalnya adalah anggota dari Perhimpunan Palang Merah Indonesia atau misalnya ICRC misalnya, seperti itu. Dan dalam melaksanakan tugas mereka harus dihormati dan dilindungi. Dihormati, mereka harus dibiarkan untuk melaksanakan tugas sosial mereka pada waktu sengketa bersenjata. Tidak boleh dihalang-halangi. Pertemuan pertama saya menampilkan video di mana ada petugas medis yang akan menjalankan tugasnya. Kemudian di dalam video tersebut sempat akan dicegat bagi palang merah tersebut. Kemudian akhirnya diizinkan masuk ke dekat area konflik karena mereka harus membantu korban dari konflik bersenjata. Mereka harus dibiarkan untuk melaksanakan tugas sosial mereka dan pada waktu sengketa bersenjata. Kemudian mereka juga harus dilindungi. Mereka harus dilindungi dari serangan lawan sehingga mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu. Oke, teman-teman, ini dulu untuk materi minggu ini. Insya Allah minggu depan saya akan menyelesaikan materi mengenai perlindungan korban dari konflik bersenjata. Lalu minggu depannya lagi, 2 minggu dari sekarang, saya akan perkuliahan secara online. Jadi nanti teman-teman tolong mengunduh aplikasi Zoom, kita kuliah secara online, dan saya harapkan ketika kita bisa bertatap muka, meskipun itu dari jarak jauh, teman-teman sudah mempelajari materi-materi dari minggu-minggu yang lalu yang sudah saya sampaikan. Kita diskusi, jadi mulai dari awal materi sampai terakhir nanti ke perlindungan korban konflik bersenjata. Begitu teman-teman untuk materi minggu ini. Silahkan dipelajari secara mandiri.
Sekali lagi, jaga kondisi, jaga kesehatan, tetap positif, sama-sama berdoa semoga semuanya selesai dan kita bisa bertemu secara langsung di perkuliahan tatap muka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.